Oke, kelas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas dan piutang. Jadi, untuk anggaran kas dan anggaran piutang ini saya jadikan satu karena memang masih ada korelasinya ya di antara anggaran kas dengan anggaran piutang. Kalau kita lihat di dalam perusahaan, dari anggaran itu kita bisa menentukan awalnya memang tetap awalnya bermuara dari anggaran penjualan yang didapatkan dari ramalan penjualan. Nah, kemudian sampai ke anggaran operasional secara keseluruhan yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian dari anggaran operasional itu kita bisa menentukan anggaran kas dari perusahaan. Nah, dari anggaran kas perusahaan ini nanti kita bisa mengetahui kira-kira berapa sih persediaan barang jadinya. Kita korelasikan dengan anggaran persediaan barang jadinya. Nanti kita bisa menentukan berapa sih anggaran penjualan kredit yang ditentukan oleh perusahaan. Dari penjualan kredit yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu, kita juga akhirnya bisa menyusun dari anggaran piutangnya. Dari anggaran piutang ini nanti dikembalikan lagi terhadap anggaran kas yang akan ditentukan oleh perusahaan. Jadi korelasinya seperti itu. Kita akan lihat bahwa anggaran kas disebut juga dengan anggaran perubahan kas karena di situ ada pergerakan dari kasnya. Kemudian juga disebut sebagai anggaran sumber dan penggunaan kas atau anggaran masuk dan keluar kas. Jadi kas itu merupakan aset yang paling liquid ya. Karena itu maka uang kas itu sama dengan uang yang siap dan bebas digunakan. Kas sendiri itu terdiri dari uang kartal, uang giral, dan simpanan giro. Kalau kita lihat uang kartal adalah uang yang berlaku resmi di suatu wilayah negara, ya seperti uang yang kita pakai sehari-hari untuk belanja itu uang kartal. Kemudian di situ ada uang giral, ini uang yang berasal dari misalkan simpanan giro, cek, jadi yang tidak dalam bentuk uang yang diperdagangkan biasa kita pakai di pasar gitu, seperti itu. Ini lebih ke arah surat berharga sebenarnya ya. Kalau kita lihat anggaran kas itu bukan hanya menunjukkan jumlah keseluruhan pembelanjaan yang diperlukan, tetapi juga kapan kas tersebut diperlukan. Jadi kalau kita lihat anggaran kas ini menunjukkan jumlah kas yang diperlukan setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Sehingga ini bisa digunakan oleh manajer keuangan sebagai alat yang paling penting. Anggaran kas ini adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai mengapa perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan oleh perusahaan. Sehingga akan tampak di situ kelebihan dan kekurangan kasnya. Selain itu juga saldo kas selama periode tertentu dari perusahaan itu bisa diketahui. Anggaran kas yang dibandingkan dengan laporan arus kas disebut dengan laporan realisasi anggaran kas. Laporan arus kas adalah realisasi dari anggaran kasnya. Nah, kalau kita lihat penyusunan anggaran kas ini secara efektif, ini adalah cara yang bisa digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, sehingga bisa memperkirakan Anda sebagai manajer keuangan itu bisa memperkirakan keperluan kas yang dipakai oleh perusahaan sehingga bisa secara efektif menggunakan kas agar tidak surplus ataupun tidak defisit. Tujuan penyusunan anggaran kas yang pertama ini adalah
Kita sebagai manajer keuangan itu bisa menentukan saldo atau posisi kas di akhir setiap periodenya. Jadi saldo kas akhir ini diperoleh dari saldo kas awal ditambah kas masuk dikurangi kas keluar pada periode yang sama. Kemudian yang kedua, penyusunan anggaran kas ini, dengan anggaran kas ini kita bisa mengetahui surplus atau defisitnya kas pada waktunya. Sehingga kelebihan kas terjadi kalau misalkan kas masuk lebih besar daripada yang kas keluar. Sebaliknya juga begitu, kalau yang defisit maka kas masuknya lebih kecil daripada kas keluarnya. Dalam kondisi yang kelebihan kas itu dapat digunakan untuk membayar utang agar beban bunganya dapat diperkecil. Ataupun kalau misalkan itu juga bisa untuk diinvestasikan pada surat berharga yang lain sehingga lebih bisa menghasilkan, tidak menumpuk di dalam kas saja. Kalau misalnya dalam kondisi kekurangan kas, maka otomatis manajer itu harus segera menutupi kekurangan kas itu. Entah itu dari pinjaman, entah itu bisa menambah modal dari pemilik, entah dari menjual aset yang nganggur, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan penyusunan anggaran kas adalah menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tetap, utang, modal, pendapatan, dan juga beban-beban. Ini sudah jelas ya. Kemudian kalau yang keempat ini, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sih kira-kira sumber kas masuk tersebut. Kemudian yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali sehingga kita bisa mengetahui kira-kira jadwal-jadwalnya itu. Oh, ini jadwal ini bulan Februari utangnya harus dibayar, jatuh temponya sudah mulai jatuh tempo, harus dibayar. Fungsinya sebagai reminder, sebagai pengingat kita selaku manajer keuangan. Kemudian yang keenam adalah menilai realisasi kas masuk dan kas keluarnya ya. Sehingga kita bisa menilai berapa sih besaran realisasi yang kas masuk dan kas keluarnya itu, sehingga kita bisa tahu selisih yang menguntungkan kapan dan selisih yang merugikan itu kapan dan berapa gitu. Kemudian yang ketujuh, kita bisa memperkirakan sumber kas di masa yang akan datang. Sehingga kalau kita lihat dengan adanya perkiraan sumber kas di masa yang datang itu, kalau dari arus kas masuknya dan kemana sih kira-kira kas tersebut digunakan untuk kas keluarnya, untuk membiayai apa saja gitu. Kita bisa memperkirakan itu. Dan yang ke-8 tujuannya adalah menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Karena biasanya laba bersih itu bergeraknya bersama, sehingga tingginya tingkat laba itu menyebabkan peningkatan kasnya. Nah, kira itu tujuannya. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas, yang pertama adalah dari kegiatan operasional. Ini faktor pertama ya yang mempengaruhi anggaran kas. Jadi kalau kita lihat kegiatan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan, ini adalah kegiatan operasional. Otomatis kegiatan operasi utama dari perusahaan itu adalah membeli dan menjual produk. Nah, semakin banyak kegiatan pembelian produk atau jasanya, maka semakin besar jumlah kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya semakin sedikit juga otomatis semakin kecil ya jumlah kas keluar yang diperlukan. Kemudian di sisi lain sih, kalau kita lihat semakin banyak penjualan produk yang kita jual, maka semakin besar kas yang masuk yang kita terima. Sebaliknya juga gitu, kalau semakin sedikit maka otomatis semakin kecil kas masuk yang diterima. Ini yang faktor pertama yang mempengaruhi anggaran kasnya. Kemudian yang kedua adalah faktor kegiatan investasi. Artinya kalau ini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan atau menurunkan aset tetap yang digunakan oleh perusahaan. Karena
Kalau ternyata perusahaan itu punya rencana investasi baru, ini akan mengakibatkan anggaran kasnya semakin kecil karena digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor kegiatan pendanaan. Kegiatan ini yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri dari perusahaan. Nah, kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual dalam bentuk setoran modal, dan juga bisa membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau priva untuk badan usaha yang bukan bentuk PT itu ya. Semakin banyak modal yang disetor atau saham yang dijual dan semakin banyak utang yang diterima, semakin besar kas masuknya. Sebaliknya juga gitu, semakin sedikit modal disetor dan semakin sedikit utang yang diterima, maka semakin kecil yang kas masuknya. Kalau kita lihat di sisi lain, banyak saham bendahara yang dibeli dan semakin banyak juga pokok utang yang dibayar karena semakin besar kas keluarnya. Begitu juga sebaliknya. Di anggaran kas, kalau kita lihat di sini, anggaran kas ini terdiri dari kalau kas masuk, kas keluar, dan kas minimumnya itu berapa. Ini pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran kas ya. Ada istilah juga di dalam anggaran kas itu adalah safety cash balance. Jadi kalau di dalam safety cash balance ini yang pertama adalah kita lihat perbandingan antara aliran kas masuk dan keluarnya. Kira-kira balance enggak? Seimbang enggak? Apakah lebih besar kas masuk daripada kas keluar, sehingga kalau lebih besar kas masuk maka otomatis kasnya itu lebih besar, jadi lebih gemuk, lebih banyak uang yang menganggur di dalam perusahaan. Kalau lebih besar kas keluarnya, kira-kira berarti bisa saja defisit kasnya, butuh tambahan uang untuk mengisi kasnya, maka harus balance, harus aman balance-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah penyimpangan aliran kas yang diperkirakan. Kita harus juga aware terhadap penyimpangan aliran kas yang diperkirakan, sehingga ini agar aman ya, cash balance, keseimbangan kasnya agar aman. Kalau kita lihat dari penggunaan kas yang menyimpang itu, misalkan sudah direncanakan tahun ini sudah tidak ada investasi misalkan, ternyata general manajernya tiba-tiba menambah investasi dan itu di luar perkiraan dari manajer keuangan kan, otomatis nanti aliran kasnya akan terganggu, sehingga keamanan keseimbangan kasnya akan terganggu. Kemudian ada lagi adanya hubungan baik dengan bank. Ini kenal orang dalam ini. Biasanya kalau kenal baik dengan bank, kadangkala kalau perusahaan lagi butuh dana, kalau sudah punya kenalan baik, ini biasanya nggak susah-susah banget kalau misalkan perusahaan butuh kas, tambahan kas ini. Sehingga juga penting sekali ternyata ya hubungan baik dengan bank. Nah, kalau kita lihat manfaat menyusun anggaran kas, ini dengan adanya anggaran kas akan dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit dan kapan dalam keadaan surplus sebagai akibat dari kegiatan operasi perusahaan. Tahap-tahap penyusunan anggaran kas, yang pertama adalah tahap pertama menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Jadi di tahap pertama ini kita memperkirakan penerimaan kasnya kira-kira berapa, kemudian pengeluarannya berapa sih kalau menurut rencana operasi kegiatan perusahaan,
Setelah itu di tahap kedua menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit kalaupun ada defisit, dan menyusun taksiran pembayaran bunga utang beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut. Jadi ini kaitannya sudah mulai dengan kegiatan pembayaran utang yang jatuh tempo. Dan di tahap ketiga adalah menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran finalnya. Jadi dihitung lagi disusun lagi, ditaksir lagi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan dari anggaran final. Formatnya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah saldo kas awal periode, jumlahnya berapa, nanti diperkirakan kan tadi di tahapannya adalah diperkirakan penerimaan kasnya berapa dari aktivitas operasional perusahaan berapa. Kalau ini dengan aktivitas operasional perusahaan ini yang berkaitan dengan bisnis utamanya perusahaan. Kemudian ada lagi aktivitas investasi. Misalkan perusahaan punya investasi di kegiatan bisnis A, bisnis B, di perusahaan A, perusahaan B, ini dapat dividen. Nah, nanti pendapatan dari dividen itu masuknya di aktivitas investasi berapa. Ditambah lagi dengan aktivitas keuangan. Ini adalah aktivitas dari pendapatan atau penerimaan kas dari misalkan dari tabungan, dari deposito, dari giro, bunga giro itu masuk di sini yang kaitannya dengan sektor keuangan. Ini nanti dijumlah menjadi penerimaan kas total. Begitu juga akhirnya kita melihat atau meramalkan, memperkirakan pengeluaran kasnya yang dari aktivitas operasional berapa, dari investasinya berapa, kalaupun ada aktivitas investasi, kemudian dari aktivitas keuangan berapa. Ini biasanya kaitannya dengan pajak tabungan, pajak giro gitu, atau cicilan dari pinjaman, maksudnya bisa ke sini. Ini menjadi pengeluaran kas total. Kemudian bisa ditemukan dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas total dikurangi dengan pengeluaran kas total, ini menjadi saldo kas akhir di periode tahun yang bersangkutan. Di sini. Ini format anggaran kas. Pendekatan penyusunan anggaran kas itu ada dua, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jangka pendek dan jangka panjang. Dari kalau yang jangka pendek ini pendekatannya adalah kas masuk dan kas keluar aja. Jadi cuma melihat aja kas masuknya berapa kira-kira, kemudian kas keluarnya dihitung berapa. Ini kalau di pendekatan penyusunan anggaran kas secara jangka pendek yang ini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan penyusunan anggaran kas dalam jangka panjang. Ini biasanya melibatkan pendekatan accounting keuangan. Jadi lebih kompleks ya, lebih banyak karena di sini nanti ada investasi macam-macam. Kalau kita lihat di sini anggaran kas jangka pendek seperti yang saya sebutkan, ini kaitannya dengan pendekatan kas masuk dan keluar. Ini merupakan alat-alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jadi kalau pergerakan masuknya berapa, keluarnya berapa, kan itu kegiatan kas sehari-hari. Kemudian yang kedua, jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan, sehingga otomatis waktunya biasanya adalah 1 tahun. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuknya dengan situasi keuangan pada umumnya. Kalau kita lihat langkahnya sih seperti itu ya. Jadi seperti ini untuk pendekatan kas masuk dan keluar. Kalau kita lihat di sini ada kas, kemudian kita bagi dua. Di sini ada kas masuk dengan kas keluar, kita bedakan nanti catatannya. Ini yang kaitannya ini adalah ada pembelian rutin dan pihak lain, kegiatan operasi dari perusahaan. Ini kaitannya bisa menjual surat berharga, bunga, dividen, dan lain-lain.
juga bisa menjual barang atau jasa, terima tagihan atas piutang, itu masuk di situ. Kemudian dari kreditor atau pemodal ini bisa terima uang, bisa juga dari proses penjualan saham nanti dimasukkan dalam kegiatan pendanaan masuk menjadi kas. Kemudian dari pembelian insidental dan debitur, jadi ada penjualan aset tetap, kemudian bisa juga terima kembali pinjaman yang diberikan kepada debitur. Ini masuknya di dalam kegiatan investasi, masuk sebagai kas masuk. Bagaimana dengan kas keluarnya? Kita lihat di sini adalah ada kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini salah satunya beli surat berharga, pembayaran gaji, bunga, pajak, pembelian barang dan jasa. Ini kemudian kategorinya masuk di pemasok rutin dan pihak lain. Kas keluar yang kedua adalah dari kegiatan pendanaan. Jadi perusahaan mendanai kegiatan tertentu yang masuk ke kreditor dan pemodal. Jadi kegiatannya bisa membayar pokok utang, bisa juga membeli saham dan juga membayar dividen kepada pemegang saham. Kegiatan ketiga adalah kegiatan investasi. Ini nanti kaitannya dengan penjual insidental dan debiturnya juga. Jadi bentuk kegiatannya bisa membeli aset tetap. Ini nanti juga bisa di pinjaman yang diberikan kepada debitur, uangnya keluar. Langkah penyusunan anggaran kas pendek, yang pertama adalah menyusun anggaran kas masuk, kedua menyusun anggaran kas keluar, ketiga mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluar, kemudian yang keempat adalah menyusun anggaran kas, menghitung saldo akhir kas dengan cara saldo awal kasnya sekian. Nah, ini saldo kas awalnya sekian dikurangi dengan kekurangan kas, kemudian ini menjadi kelebihan kasnya berapa, tambahan pinjamannya masuk berapa, angsuran pinjaman yang masuk berapa, dikurangi dengan bunga pinjaman. Ini menjadi saldo kas akhir. Kalau anggaran kas jangka panjang ini, kalau kita lihat ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang sudah disusun. Biasanya anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan juga sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggarannya. Ini adalah dasar accrual, di sini adalah dasar kasnya. Kalau di dasar accrual kita lihat di situ ada anggaran neraca dan anggaran laba rugi. Di anggaran neraca itu ada aset, ada utang, kemudian ada modal. Nah, aset sendiri nanti kalau di dalam proses pencatatan dengan dasar kas, maka ini adalah perubahan aset dari lancar di luar kas. Kemudian pencatatan utang di sini berkaitan dengan perubahan utang jangka pendek. Kalau ada penambahan atau pengurangan, ini masuk arus kas dari kegiatan operasi. Begitu juga dengan perubahan utang jangka pendek, ini juga kategorinya masuk di dasar kasnya di pencatatan arus kas dari kegiatan operasi. Anggaran laba rugi ini adalah pendapatan dengan beban. Jadi pendapatan dengan beban pencatatannya ini nanti ketemunya adalah laba bersihnya berapa. Pencatatan ini dapat disesuaikan menjadi kas masuk dan juga menjadi beban yang disesuaikan menjadi kas keluar. Keduanya nanti ini merupakan bagian dari pencatatan secara dasar kas menjadi pencatatan di arus kas dari kegiatan operasi. Kita lihat ilustrasinya sekarang. Jadi ada UD Dewantoro Stasioneri ini menjadi distributor kertas untuk menyusun anggaran kas bulan Juli sampai Desember 2020. 6 bulan berarti kan dari data sebagai berikut, ini datanya. Nah, datanya dari saldo kasnya, saldo piutang tanggal 1 Juli 0, nggak ada piutang sama sekali. Kemudian saldo kas di tanggal 1 Juli itu adalah 200.000, saldo kas minimum ditetapkan 180.000. Sehingga kita akan menyusun anggaran kasnya sebisa mungkin tidak boleh kurang dari 180.000. Pola kebijakan penjualannya, 60% dari penjualan itu penjualannya harus tunai, sisanya bisa kredit dengan cara
40% diterima di bulan terjadinya transaksi, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, 20% di 2 bulan sesudahnya. Maksudnya adalah 40% dari 40%, karena 60%-nya ini adalah sudah dijual tunai, sehingga sisanya 40. Nah, 40 yang ini adalah 40% dari 40%. Ini 40% dari 40% yang totalnya tadi. Ini 20% dari 40%, sisanya adalah 10% dari 40%. Datanya kira-kira yang kas masuk dan keluarnya seperti ini. Maka diminta anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai Desember, dan akhirnya kita bisa juga menentukan anggaran kasnya dari periode Juli sampai dengan Desember 2020. 432. Maka 40% dari 432, di bulan kedua 40%, bulan ketiga adalah 20%. Begitu juga sampai bulan Desember. Sehingga kita lihat tabel pola pelunasan utangnya. Piutang netonya di bulan Juli 360, maka sisanya adalah dibayar seperti ini. 144.000, 140.000 dan 72.000. Jadi 40%, 40% dan 20%, totalnya sisa piutangnya 40%-nya. Yang Agustus sekian, berarti ini yang 40%, 40%, 20%. Di bulan September ini 40%, 40%, 20%. Seperti itu. Nanti ini dijumlah. Juli berapa dapatnya, Agustus target piutangnya sekian, September piutangnya sekian, dan seterusnya. Sehingga anggaran kas periode Juli sampai Desember ketemunya sekian. Saldo awalnya 200.000, ditambah penjualan tunai, piutang ditambah piutang, penerimaan 56.000, tersedianya 1 juta, pengeluaran lainnya sekian, sehingga saldo akhirnya ketemu 650.000. Begitu juga seterusnya. Kalau dijumlah semuanya ini adalah 1 juta, maka dikurangi dengan pengeluaran lainnya, saldo akhirnya 650.000. 650.000 ini sebagai saldo akhir, ini berubah menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Begitu juga seterusnya. Anggaran piutang ini, piutang itu adalah investasi kan. Jadi manfaatnya merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungannya bisa meningkat. Pada jenis usaha tertentu memang kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan rekannya. Faktor yang mempengaruhi penjualan kredit terhadap arus kas, yang pertama jangka waktu kredit itu diberikan, berapa lama, kemudian rajin-rajinnya petugas yang nagih sebenarnya. Kalau nggak ditagih ya nggak bisa kembali, nanti nggak ada yang bayar utangnya. Kemudian yang ketiga, mutu atau kebonafidatan dari para debitur yang dipercaya membeli barang secara kredit. Kemudian yang keempat adalah situasi usaha pada umumnya. Karena pada kondisi yang normal likuidasi perusahaan pada umumnya baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran kecil. Nah, sebaliknya ini kalau misalkan kondisi seperti contohnya terjadi pandemi seperti sekarang, maka perusahaan bisa lesu sehingga sulit untuk memperoleh uang cash. Kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran itu juga akan semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang adalah anggaran jualannya. Besar atau tidaknya anggaran jualan itu. Nah, kalau biasanya anggaran jualannya semakin tinggi, biasanya untuk mengenjot pencapaian jualan itu bisa dilakukan melalui piutang, sehingga anggaran piutangnya otomatis biasanya kadangkala semakin tinggi. Kemudian keadaan pesaing di pasar, kalau semakin banyak pesaing yang di pasar, biasanya otomatis untuk bisa bersaing kan kita bisa melakukan piutang yang lebih besar kan, supaya bersaing dengan pesaing kita, sehingga anggaran piutangnya semakin besar.
posisi perusahaan dalam persaingan. Kalau perusahaannya sudah settle, sudah menang di dalam persaingan pasar, biasanya anggaran piutangnya lebih sedikit karena orang cenderung memperkecil piutangnya, orang cenderung ini membayarnya tunai. Kemudian syarat pembayaran ini juga menjadi faktor penyusunan anggaran. Kalau syarat pembayaran yang ditentukan bisa dilakukan secara kredit, maka anggaran piutangnya akan menjadi lebih gede. Kemudian yang berikutnya adalah faktor kebijakan dalam penagihan piutangnya. Kalau kebijakan penagihan piutangnya lemah, maka anggaran piutangnya biasanya lebih besar. Kalau semakin ketat kebijakan penagihan piutangnya, maka anggaran piutangnya lebih kecil. Yang terakhir adalah rencana perusahaan dalam penjualan kredit. Kalau punya rencana perusahaan itu punya skema penjualan kredit, biasanya anggaran piutangnya lebih besar. Contohnya misalkan penjualan kendaraan bermotor itu pasti punya skema penjualan kredit yang lebih banyak sehingga anggaran piutangnya menjadi lebih banyak. Kalau kita lihat, semakin besar anggaran jualan, semakin besar pula transaksi penjualan secara kreditnya. Dilakukan untuk memperbesar piutang, perusahaan akan semakin bisa melakukan memperbesar piutangnya. Kalau sebaliknya semakin kecil jualannya, maka transaksi jualannya secara kredit yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga piutang perusahaan juga semakin kecil. Ini tadi yang sudah saya sebutkan. Oke. Nah, langkah-langkah penyusunan anggaran piutangnya, yang pertama menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Kemudian yang kedua menentukan besarnya piutang tidak tertagih atau bad debts. Artinya ini kita harus menentukan berapa persen, 10%, 8% atau berapa. Ini nanti dalam menghitung bad debt ini hendaknya harus diperhatikan juga bad debt ini dikurangi langsung dari total penjualan kredit. Kemudian baru kita menghitung penerimaan piutang kita pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga mengetahui atau mengidentifikasi term of creditnya. Misalkan dalam penjualan kredit tentukan bahwa besarnya piutang yang diterima pada bulan tersebut adalah 80%. Kemudian 10% pada satu bulan berikutnya dan 10% lagi pada bulan berikutnya. Jadi diidentifikasi dulu termin of kreditnya seperti apa. Manfaat anggaran piutang, kita bisa diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu, kemudian diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih kapan, dan juga diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kreditnya. Nah, ini ada ilustrasi. Perusahaan ini memiliki data yang dianggarkan untuk tahun 2019 dengan ditentukan penjualan tunainya 40%. Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian gitu. Triwulan 2, 3 dan 4 sekian. Maka dengan pola pengumpulan piutangnya 60% pada bulan tersebut, yang bersangkutan 30% mundur 1 bulan, 10% mundurnya 2 bulan. Di triwulan, jadi kalau ini yang bulanan, kalau ini yang triwulan, skemanya berbeda. 7% di triwulan terjadinya penjualan, 30% pada triwulan berikutnya. Sehingga kalau kita diminta pengumpulan piutang, anggaran pengumpulan piutang dan anggaran penerimaan kasnya itu kira-kira seperti ini. Yang ini kreditnya ditentukan 60%, jumlah penjualannya ini, maka di Januari itu seperti ini besarnya, dan di Februari itu seperti ini 30% dan di Maret itu 10%. Sama dengan bulan-bulan berikutnya. Nanti di total ini adalah pengumpulan piutang di bulan Januari, di Februari sekian, Maret sekian, sampai di triwulan keempat. Itu 60% dari 15 juta adalah 9 juta, maka sisanya adalah 30% dengan 10% secara kredit. Itu juga di bulan Maret, ya ini 60%-nya sekian, ini adalah 40% karena ini masuk ke triwulan kedua, jadi dijadikan satu karena bulan berikutnya masuk di triwulan kedua sehingga langsung 40%. Dan
Berbeda dengan skema triwulanan, maka kalau 54 juta ini 70%-nya adalah 37.800. Nah, baru sisanya secara kredit di 30% di triwulan berikutnya. Nah, maka anggaran penerimaan kasnya adalah di Januari penjualan tunainya sekian, penagihan piutangnya sekian, jumlahnya sekian. Di bulan Februari tunainya sekian, dan seterusnya. Oke, terima kasih dan jangan lupa kerjakan latihan soal ini. Kerjakan latihan soal ini dan jawabannya bisa dikirim melalui email saya. Paling lambat di pertemuan minggu berikutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.